Halo teman-teman, kita ketemu lagi di podcast Forest Digest Broadcast. Sekarang kita akan ngomongin tentang sesuatu yang lagi hot, lagi in, dan lagi jadi bahasan di mana-mana, yakni karbon biru. Ini edisi terakhir Forest Digest mengangkat tentang karbon biru karena karbon biru sekarang itu sedang menjadi perbincangan hangat, terutama dalam hal mitigasi krisis iklim. Kita kedatangan tamu, seorang peneliti BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang ahli dalam karbon biru, Mbak Firni Budi Arifanti ya? Arifanti, sorry. Terima kasih untuk waktunya. Kita akan ngomongin tentang karbon biru, tapi kan buat saya yang awam, ini istilah yang baru ya. Orang bicara blue carbon atau karbon biru. Ngomong-ngomong apa sih itu karbon biru itu? Oke, makasih nih Kang yang mengundang saya di acara Forest Digest. Memang karbon biru ini sekarang lagi trending issue kayaknya ya. Oh, ya? Orang-orang di mana-mana membicarakan karbon biru di dunia internasional. Di dunia, tidak hanya di Indonesia tapi di dunia. Ini sudah menjadi isu internasional. Ya. Memang karbon biru, kalau dulu kan kita kenal ada karbon hijau, ada karbon hitam. Oh, apa itu? Jadi kalau karbon hitam itu coal. Batu bara. Karbon hijau itu zamannya kita masih era Red Plus itu ya, kita banyak membicarakan mengenai potensi karbon di hutan-hutan terestrial, hutan daratan. Nah, sekarang karbon biru ini lebih ke arah laut, di mana mangrove ini salah satunya adalah vegetasi yang bisa tumbuh di darat dan di laut. Jadi disebut dengan karbon biru ini sebenarnya ada 3 ekosistem, Kang Bagja. Ini adalah meliputi ekosistem mangrove, kemudian ada padang lamun, sama satu lagi salt marsh. Padang lamun apa sih? Padang lamun tuh kayak seagrass ya, kayak rumput laut, padang lamun. Rumput laut yang kita makan itu? Iya, semacam itulah. Kalau kita snorkeling itu kan suka ada rumput-rumput laut. Nah, itu lamun tapi itu. Yang dangkal ya? Iya, yang dangkal. Oh, itu padang lamun. Itu lamun. Kalau mangrove itu yang akarnya heboh di daratan. Satu lagi salt marsh, tapi salt marsh tidak ada di Indonesia. Salt marsh itu kayak rawa payau ya, hutan rawa payau, tapi itu tidak ada di Indonesia, adanya di negara-negara yang subtropis. Gitu. Jadi kita hanya punya 2 ya, padang lamun dan mangrove. Itu yang disebut dengan karbon biru. Ya, itu ekosistemnya karbon biru. Nah, sedangkan apa itu karbon biru? Karbon biru ini adalah cadangan karbon yang bisa disimpan oleh 3 ekosistem tersebut. Di mana mangrove ini ternyata memiliki kemampuan yang cukup tinggi dalam menyimpan karbonnya, terutama di bawah tanah, di tanahnya itu. Nah, apa tadi itu disebut? Nah, karbonnya itu disebut karbon biru. Karena di laut tadi ya. Iya, betul. Ya, terkait dengan laut, jadi laut biru. Jadi kita kan negara kepulauan ya. Artinya mangrove-nya banyak. Betul. Jadi berapa luasnya? Jadi memang Indonesia ini adalah negara yang memiliki mangrove terluas di dunia. Oh ya? Ya, kita memiliki, kalau berdasarkan data peta mangrove nasional yang terakhir yang dikeluarkan oleh KLHK, itu kita sekitar 3,31 juta hektar. 3,31 juta hektar. Atau sekitar 23% dari seluruh mangrove di dunia. Oh. Jadi kebayang hampir 1/4 ya? Iya, hampir 1/4, hampir 25%-nya. Kebayang dong, itu ada di Indonesia. Karena kita itu tadi karena kita negara kepulauan, jadi kita banyak mangrove-nya kan pantai, kan. Iya, betul gitu. Nah, itulah sebenarnya. Artinya apa 23% itu berarti cadangan karbon birunya hampir 1/4 global dong. Betul. Betul sekali. Nah, kan kalau ngomongin karbon kan yang saya pahami ya, kan kita dalam aktivitas ekonomi itu menghasilkan karbon kan, emisi karbon. Ya. Kita berkendara, kemudian tadi ada pembakaran batu bara gitu. Itu karbon, kemudian mangrove ini menyerapnya. Nah, berarti mangrove kita itu menyimpan 23% karbon global gitu atau gimana? Ya, jadi gini. Berdasarkan studi ya, jadi ekosistem mangrove ini dia itu mampu menyimpan cadangan karbon cukup tinggi, terutama di tanahnya itu. Dan kalau tadi ya karena kita itu memiliki luasan mangrove sekitar 23% dari global dunia.
kemudian ditambah dengan potensi karbon dari lamun itu, itu kita kira-kira seperempat dari cadangan karbon dunia itu ada di bulk karbon ya, ada di Indonesia. Nah itu artinya begini, jadi ekosistem mangrove ini dan lamun ya, ini mampu menyerap dan menyimpan. Ya, kalau menyerap saja mungkin tidak terlalu banyak, tapi menyimpannya itu, deposisinya itu di bawah tanah itu yang tinggi sekali. Yang itu penting untuk. Itu yang penting. Dan sekarang masalahnya kalau dikaitkan dengan emisi, kalau mangrove ini kita konversi menjadi penggunaan lain seperti misalkan menjadi tambak, menjadi sekarang tuh jadi kelapa sawit juga bisa. Itu tuh akan menghasilkan emisi yang sangat tinggi. Melepaskan emisi karena dia menyimpan tadinya dia menyimpan, sekarang dia dibuka, akan terjadi drainase, otomatis karbon stok yang ada di bawah itu hilang, menguap ke atmosfer. Dan ketika menguap di atmosfer, maka dia akan menjadi penyebab krisis iklim kan? Akan menjadi pemanasan global. Akan menjadi carbon source. Yang tadinya carbon sink yang menyerap. Carbon stock. Yang tadinya carbon sink, kalau dia dirubah atau terganggu, maka dia menjadi carbon source. Kalau kita tebang mangrove-nya, artinya karbonnya akan terilis gitu terlepas. Nah, akibatnya tadi pemanasan global itu. Itulah pentingnya kenapa mangrove menjadi ekosistem pengendali iklim gitu. Betul. Kira-kira. Betul. Nah, tadi kan 2/3% ya luas mangrove itu. 23%. 23%. Produksi karbon global itu berapa sih? Untuk apa tuh? Untuk seluruhnya. Kan yang karbon global disimpan di mangrove kita kan? Untuk blue carbon ya. Untuk blue carbon aja. Oh, untuk blue carbon aja. Hanya blue carbon saja, bukan seluruhnya. Tadi 3,31 hektar. 3,31 juta hektar. Iya. Nah, tadi Mbak Vini juga mengatakan ini menyimpannya kuat gitu. Tentu saja kuat dibanding apa? Dibanding hutan daratan? Dibanding hutan daratan. Jadi studi menunjukkan bahwa ternyata hutan mangrove ini mampu menyimpan cadangan karbon sekitar 3-4 kali lebih tinggi dibandingkan hutan daratan. Oh ya? Iya. Oh, jadi mangrove di Jakarta Utara itu lebih kuat menyimpan karbon dibanding gunung gede? Iya. Oh. Bisa dikatakan seperti itu. Oh ya? Iya. Karena apa ya? Karena tanahnya itu. Jadi karbon yang tersimpan di dalam tanahnya itu, karena gini, ekosistem mangrove itu kan ekosistem yang selalu tergenang air. Sama seperti gambut. Seperti gambut. Selalu basah. Kita disebut dengan lahan basah. Lahan basah itu kan ekosistem gambut dan mangrove ya, itu masuk dalam ekosistem lahan basah. Nah, dia selalu tergenang air. Nah, dengan tergenang air itu maka proses oksidasi ya dari semua bahan organik yang ada di bawah di lantai hutannya itu sangat lambat. Jadi bahan organiknya itu cenderung terdeposisi di dalam tanah, itu bisa sampai ratusan tahun. Nah, itulah sebenarnya yang menyebabkan kenapa sangat tinggi sekali bahan karbon organik yang ada di mangrove dan gambut dibandingkan dengan di daratan. Kalau daratan tuh dia oksidasinya sangat tinggi, cepat, jadi cepat termineralisasinya bahan organik itu yang ada di. Jadi terserap cepat, leaching. Oke. Nah, itu ada hitungannya nggak berapa sih? Tadi hutan daratan berapa? Katakanlah per hektar per tahun gitu, penyerapan atau penyimpanan karbonnya dibanding dengan mangrove. Ya, kalau cadangan karbon ya mungkin ya kira-kira aja nih untuk atas dan bawah tanah mungkin ya. Kalau dari mangrove ya di Indonesia itu sekitar, kalau dari penelitian Pak Daniel Modiarso itu sekitar 1089 ton karbon per hektar untuk mangrove. Kalau untuk per tahun? Bukan, per hektar aja. Tapi kalau untuk dataran rendah berdasarkan beberapa penelitian yang saya juga pernah lakukan itu paling banyak 400. Itu mangrove 500 bukan hutan dataran rendah. Hutan daratan kayak hutan pegunungan itu sekitar 400-an lah. Udah atas bawah ya itu ya. Udah jadi kebayang kita kalau mangrove bisa menyimpan sekitar 1100. Ini hanya 400. Itu hanya 400 itu udah paling tinggi. Jadi kan 3 kali lipat kan. Keren ya. Iya. Iya. Namanya juga asik ya, karbon biru. Iya, apa tadi kan 5 kali lipat menyimpan karbon dibanding, atau 4 kali lipat, 4 sampai 5 kali lipat. Nah, artinya kan kita tidak boleh membiarkan mangrove itu atau padang lamun itu rusak kan. Tidak boleh jadi tambak dan seterusnya. Tapi ngomong-ngomong, kalau kita biarkan mangrove, maksud saya gini,
kan ada trade off-nya antara kalau kita butuh ekonomi karena pertumbuhan, kalau dia jadi tambak menghasilkan ekonomi. Betul. Ya kan? Nah, kalau kita biarkan, apa benefit ekonominya buat kita? Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Dan banyak ditanyakan. Ya, jadi memang kita tahu ya, jadi mangrove ini memiliki multifungsi. Ya, tidak hanya sebagai penyimpan karbon saja, tapi juga untuk hal-hal lain seperti misalkan dia itu sebagai pencegah erosi, terus abrasi dan lain sebagainya. Itu hal-hal, itu fungsi ekologis lain ya dari mangrove sebagai untuk memfilter polutan yang ada di air dan sebagainya. Nah, jadi kalau misalkan kita memang tadi ada trade off ya. Kalau kita membiarkan mangrove begitu saja, otomatis misalkan penghasilan masyarakat sekitar yang tadinya bergantung dari tambak gitu ya, menjadi terganggu. Tapi kan ada alternatif lain, Mas, Kang Bagja. Sekarang tuh lagi gencar-gencarnya ekowisata di mangrove ya. Nah, itu ada beberapa contoh lokasi gitu ya, seperti di Karangsong, kemudian di Lubek Kertang, itu di mana mangrove itu kita restorasi dan kemudian nanti dia itu dikelola oleh masyarakat sekitar untuk ekowisata. Dan ternyata nanti penghasilan untuk masyarakat itu jauh lebih besar dibanding kalau ditambak. Tambak. Ternyata tambak itu ada masa produksinya ya. Penelitian saya di Delta Mahakam di Kalimantan Timur itu, tambak itu dulunya mungkin produksinya masih bagus ya, produksi tambak udangnya. Tambak udangnya itu masih bagus. Mungkin 10 tahun pertama dia masih produksinya masih bagus. Sekarang ada masanya. Ada masanya. Ada masanya, dia itu tambah turun. Sekarang di Delta Mahakam waktu itu, sekarang tuh setahun ya, 3 kali panen itu hanya sekitar 300 kilogram. Tidak sampai 1 ton loh. Udangnya itu. Itu setelah 10 tahun. Itu itu udah sekitar 10 tahun ke atas. Makin turun lah. Makin turun produksinya. Jadi sudah lama-lama sudah tidak visible lagi sebenarnya kalau si nelayan ini mengandalkan dari tambak. Ya, itu nggak banyak. Itu mereka sebenarnya turnovernya hanya buat menghidupi sehari-hari aja gitu. Jadi lama-lama. Kalau ekowisata ya, itu kan sekarang kan banyak anak-anak muda yang tertarik ya dengan kegiatan alam, pelestarian, terus wisatawan internasional juga ya sudah banyak yang. Perbandingannya gimana? Berapa kali lipat kalau penghasilan ekowisata dengan tambak? Nah itu terus terang saya bukan orang ekonomi ya, tapi kayaknya sih sudah bisa mengimbangi ya, maksudnya dan prospeknya sudah lebih baik. Karena ini penting juga karena kan mangrove itu kalau misalnya saya punya konsep ini, kalau saya pengusaha ya, lalu saya punya konsesi, kemudian konsesinya ada di mangrove gitu. Pilihannya kan 2 untuk menghasilkan ekonomi buat saya, mengubahnya jadi tambak atau tadi ekowisata. Kalau ekowisata lebih menguntungkan, saya akan pilih ekowisata tentu saja kan, secara logik gitu. Nah itu ada penelitiannya nggak berapa nilai ekonomi ekowisata dibanding dengan kalau jadi tambak? Ada sih. Perbandingannya mungkin nggak ya, cuman yang saya tahu bukan hanya dari ekowisata ya, tapi dari konservasi itu sekitar. Kalau waktu itu profesor saya dari Amerika ya, dia menghitung sekitar $12,000 per tahun. Per tahun dari ekowisata? Dari konservasi mangrove. 12.000 per tahun? Dolar. Per tahun. Kalau tambak? Manfaatnya tambak? Tadi 300. saya ya hitung aja, misalkan kalau di Delta Mahakam itu sekitar 300 kg per hektar ya. Produksi udangnya dikalikan dengan 1 kilo udang windu misalkan 100.000 aja, paling cuma berapa? Nggak banyak gitu. Nggak banyak ya? Nggak banyak. Nah ya, jadi gitu. Artinya ada alternatif lah. Betul. Belum lagi nanti fungsi-fungsi ekologis lainnya yang bisa kita peroleh dari adanya mangrove itu, dari vegetasi mangrove itu. Itu kan intangible juga tuh. Persis. Nah itu kan menyerap karbon katanya. Menyerap karbon, menahan erosi, abrasi. Yes. Nah karena itu kan sekarang katanya ada perdagangan karbon tuh. Itu bisa dijual. Nah, Enggak apa namanya secara sederhana gitu. Karena kan di hutan daratan tadi menyerap seperempatnya kan dari mangrove gitu. Sementara mangrove gede. Artinya kan ada potensi penyerapan karbon yang kalau kita melihat dari perdagangan karbon itu kan menjadi potensial. Betul. Artinya bisa gitu secara. Bisa. Jadi tidak hanya daratan kan, karbon biru juga bisa kita berdayakan secara ekonomi. Betul. Dan secara internasional sekarang blue carbon ini juga sudah mulai diintroduce ya. Jadi kalau untuk di tingkat nasional pemerintah kita sudah memasukkan
karbon biru ini juga ke dalam salah satu NDC kita. Oh, oke. NDC adalah Nationally Determined Contributions. Jadi target pemerintah untuk mereduksi emisi gas rumah kaca. Jadi karena potensi mangrove ya blue carbon ya, mangrove dan lamun itu cukup sangat tinggi, maka ekosistem ini juga sudah mulai dimasukkan ke dalam NDC kita. Otomatis berarti bisa diperdagangkan. Asalkan nanti mekanismenya itu kan nanti diatur ya dalam Perpres. Ya belum ada aturannya ya. Itu belum, masih belum settle ya. Itu kan harus diatur oleh. Ya artinya gini, tadi ngomong-ngomong tentang trade off itu, kan daripada ditebang untuk apa tadi tambak, kan lebih baik dipelihara. Satu bisa untuk ekowisata, kedua untuk jasa lingkungan tadi penyerapan karbon itu. Sehingga trade off-nya itu menjadi menguntungkan gitu. Memelihara mangrove ketimbang membabatnya kan. Nah, itu dia. Saya ingin kalau tidak salah ya dari 3,31 juta hektar itu kewenangan siapa? Nah, itu menarik juga tuh. Jadi sebenarnya ada beberapa instansi di Indonesia ini yang mengelola bertanggung jawab atas pengelolaan mangrove. Pertama ya otomatis KLHK. KLHK ini wewenangnya untuk mengelola mangrove yang ada di kawasan hutan. Oke. Yang kedua adalah KKP. Kelautan. Kementerian Kelautan dan Perikanan itu tupoksinya untuk mengelola mangrove yang ada di luar kawasan hutan. Jadi di APL. Itu wewenangnya KKP. APL bukannya Pemda ya? Sebagian ada Pemda juga. Jadi KKP itu nanti harus bersinergi dengan Pemda. Jadi itulah. Nah itu kadang-kadang yang harus dibenahi lagi ya. Siapa mengelola apa itu tuh kadang-kadang masih belum clear ya, clear pembagian wilayah. Persis di situ letaknya kan. Kalau kalau mungkin kalau KLHK ya lebih jelas ya. Lebih jelas clear karena itu kawasan hutan. Dan dia punya kewenangan untuk memberikan izin dan seterusnya ya. Tapi kalau untuk yang APL tadi, karena kan Kementerian Kelautan kan punya target juga. Karena dia urusannya perikanan. Kalau saya jadi menteri atau saya jadi presiden, saya akan minta Menteri Kelautan tingkatkan produksi udang. Emang. Itu yang menarik. Pemda kan ada PAD. Ya kan, saya punya mangrove, ya buka aja buat investor gitu. Itu gimana Itulah trikinya. Itulah mengapa mangrove itu unik ya. Pertama dia itu cuman sedikit. Wilayahnya hanya 3,3. Tapi ada banyak instansi yang memiliki bertanggung jawab di situ dengan tujuan yang berbeda-beda. Dengan target yang berbeda-beda. Tadi KLHK lebih ke konservasi. KKP lebih ke tujuan produksi udang. Pemda juga untuk PAD-nya gitu ya. Jadi memang ini tricky banget nih untuk mengelola. Ya itu tadi artinya jadi, trade off-nya masih clear kan. Betul. Sehingga tadi KKP misalnya Pak Presiden, memang saya punya target produksi tambak udang. Tetapi kalau dibikin tambak udang semua, ini mangrove-nya menjadi nilainya lebih rendah ketimbang tadi penyerapan karbon, ekowisata dan seterusnya. Sehingga jangan diubah ke tambak deh. Gitu. Nah itu, ya betul sekali Kang Bagja. Jadi memang di KKP juga kan. Kalau saya banyak berinteraksi dengan Ditjen PRL ya, pengelolaan ruang laut ya. Itu memang ada direktorat yang memang berfungsi untuk ikut merestorasi mangrove yang di APL. Tapi ada juga direktorat Ditjen lain yang berfungsi untuk meningkatkan produksi ikan dan udang itu ya. Nah itu memang itu trikinya di situ. Tantangannya di situ. Karena kalau menurut saya ya sekarang sudah saatnya kita menstop konversi mangrove ini. Saya sudah. Jadi tambak udang nggak usah ada lagi. Udah nggak ada lagi karena mangrove sudah banyak yang terbuka menjadi tambak. Sekarang bagaimana saatnya rehabilitasi dan bagaimana kita sudah saja mengintensifkan tambak-tambak yang sudah terlanjur misalkan ada ya. Syukur-syukur kalau bisa direhabilitasi menjadi mangrove lagi. Tapi kalau tidak ya udah. Kita jangan memperluas tambaknya, tapi mengintensifkan produksi yang sudah ada. Kayak di Delta Mahakam. Jadi jangan ekstensifikasi lah. Betul, intensifikasi. Kayak di Delta Mahakam itu kan dia ekstensifikasi. Tambaknya itu ekstensifikasi. Nambah terus. Tapi produksinya kecil terus. Nah sekarang fokusnya udah kita stop. Tapi kita bagaimana mengintensifkan, meningkatkan produksi yang sudah ada gitu. Ini yang tugasnya merehabilitasi kan ada lembaga namanya BRGM. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Tugasnya itu
Ya, karena dia badan yang memang diberi mandat ya untuk terutama ini dengan adanya target pemerintah untuk merestorasi 600.000 hektar itu. Nah, selain ekowisata dan penyerapan karbon, bisa diapain aja tuh mangrove? Ya, jadi kan banyak juga dan padang lamun terutama. Padang lamun ya. Jadi sebenarnya kalau bisa dikelola secara sustainable ya. Kalau dari mangrove ini banyak produk turunan mangrove yang bisa kita dapatkan. Misalkan dengan tidak menebangnya. Dengan tidak menebang. Jadi kalau misalkan dari buah-buahan yang jatuh atau dari daunnya itu kita bisa membuat kayak tepung terigu. Kemudian yang sekarang bagus tuh sebenarnya batik ya, pewarna batik. Jadi kita bisa membuat dari mangrove, dari buah. Dari batangnya itu bisa kita buat pewarna batik. Dan itu mahal itu kalau dijual. Jadi batik mangrove. Jadi kita membuat desain mangrove ya gitu ya. Itu dan dia pewarnanya alami dari bahan-bahan mangrove tapi yang jatuh ya, bukan karena kita menebang ya. Yang misalkan buah-buahan yang jatuh itu kita kelola jadi pewarna batik. Itu mahal. Itu nilai ekonominya juga bagus tinggi. Karena kita satu punya batik. Betul, batik mangrove khusus. Itu sudah ada di beberapa lokasi sudah ada yang mengembangkan. Menarik ya? Menarik dan bagus-bagus loh. Iya. Enggak dibanding pewarna lain pewarna mangrove ya? Oke banget. Banget. Artinya itu banyak sekali yang banyak produk turunan yang bisa kita manfaatkan dari mangrove. Gitu. Jadi sebenarnya tinggal kita bagaimana kita mengoptimalisasi ya kapasitas masyarakat setempat dan juga potensi mangrove setempat itu, supaya kita bisa tidak mengandalkan dari tambak gitu. Intinya itu. Jadi bagaimana kita tetap menjaga mangrove ini tetap lestari, tapi masyarakatnya pun tetap mendapatkan penghasilan, benefit ekonomi lah. Betul. Karena itulah sebenarnya kunci kesuksesan tuh itu ya. Kalau masyarakat sejahtera, otomatis mudah-mudahan ya. Jadi insentif untuk melindungi kan. Betul. Ya, itulah kenapa melindungi lingkungan kalau tidak ada benefit ekonomi juga akan susah kita menggerakkannya. Nah, tadi kembali ke soal perlindungan lingkungan, karena manfaatnya seperti Pak Pendi tadi katakan menyerap karbon ya. Jadi artinya pengendali iklim si mangrove kita itu yang luasnya seperempat luas mangrove di dunia. Artinya sangat prospektif lah untuk mengendalikan iklim. Kita juga oleh PBB tiap tahun konferensi iklim punya beban atau punya target untuk menurunkan karbon, sehingga mangrove akan berperan sangat besar. Nah, di dalam konteks perubahan iklim tadi itu atau krisis iklim tadi itu, apa yang bisa kita dapatkan dengan berawit mangrove kalau kita ada kerjasama global gitu? Betul. Gimana tuh cara untuk bisa ke sana? Ya itu sebenarnya ini yang sedang kita upayakan ya oleh pemerintah Indonesia juga ya. Ini negosiasi berarti ya, negosiasi di tingkat internasional, diantaranya di COP ya. Biasanya di COP itu biasanya kita mulai menegosiasikan bagaimana negara-negara maju ini mau membayar kita atas upaya konservasi dan rehabilitasi yang sedang kita lakukan saat ini. Khususnya juga di mangrove salah satunya di ekosistem lamun dan mangrove ya. Nah ini memang kadang-kadang mereka menjanjikan nanti kita bayar, tapi tahun lalu katanya udah 1 miliar dolar. Nah itu ternyata pas kita tagih mereka nanti coba dicek lagi gitu ya. Jadi memang itu jadi kalau menurut saya kita jangan mengandalkan pada iming-iming pembayaran dunia. Memang itu menarik ya, dan itu memang harus kita kejar. Karena ya dong mereka mengemisi, masa kita nggak boleh nebang misalnya gitu kan nggak adil kan? Iya nggak adil, itu tetap kita kejar. Tapi maksudnya gini, walaupun nanti walau alam kapan mereka mau bayar kita gitu ya, tetap kita harus upaya mengkonservasi ini harus tetap menurut saya. Itu karena itu benefitnya buat kita juga sih. Tadi di dalam negeri ada komponen-komponen yang bisa kita manfaatkan. Iya betul. Secara internasional juga ada peluang. Ada peluang itu, dan itu sedang dinegosiasikan saat ini. Ya. Nah itu dia skemanya gimana ya? Maksud saya kita konservasi, lalu hargai dong usaha konservasi kita gitu oleh dunia internasional karena kalian sudah mengemisi. Sementara emisi kan tidak ada artinya borderless kan, tidak betul. Emisi di Norwegia atau emisi di Eropa itu kan terserap juga oleh mangrove kita kan. Nah, supaya mereka ini bayar kompensasi kapok gitu. Maksudnya ya kalian mengemisi, tolong dong hargai kita. Itu
Itu bisa. Itu memang itu sedang kita perjuangkan, Kang Beja. Jadi makanya pemerintah saat ini sedang membuat regulasi mengenai nilai ekonomi karbon gitu ya, Perpresnek itu ya, dan itu kayaknya di situ nanti akan membuat aturan-aturan untuk di situ pintu masuknya dari situ, termasuk potensi karbon biru, nilai ekonomi karbon biru ini juga di situ nanti akan diatur di dalam Perpresnek itu ya. Dan saat ini yang saya tahu ya, sebenarnya yang bisa dibayar itu kan result based payment itu kan hanya perubahan. Jadi misal gini, kalau kita misalkan melakukan peningkatan cadangan karbon dari yang tadinya tambak misalnya, terus kita melakukan rehabilitasi penanaman, nah itu yang bisa dibayar itu adalah selisih karbonnya itu. Tapi kalau kita mengkonservasi misalkan, dia kan cenderung perubahan karbonnya hampir sama gitu ya. Nah itu yang sebenarnya masih harus kita perjuangkan, karena kalau di di mekanisme pembiayaan karbon ini biasanya yang dibayar itu adalah additionality-nya dari peningkatan cadangan karbon sebelum dan setelah terjadi kegiatan tersebut. Contohnya gini deh. Misalkan plus lah gitu. Katakanlah begini, saya pengusaha atau saya Pemda atau saya KKP, saya mau ini udah jadi tambak gitu. Karena ini merugikan, saya stop. Saya restorasi aja. Kan yang tadinya tambak, yang gundul gitu menjadi hidup lagi kan. Nah, tentu dihitung kan ininya sih. Nah, artinya kan saya merehabilitasi ada biaya. Ya kan, kalau mangrove-nya masih kecil gitu. Nah, biaya itu bisa diklaim karena konservasi tadi. Ya, itu harus nanti ada di dalam nilai karbonnya itu. Sejauh ini kan masih, kalau yang saya tahu baru $5. Kita tuh hanya dihargai $5 per ton CO2. Per ton CO2 ya. Sebenarnya itu tidak, menurut saya itu murah ya. Murah banget. Itu enggak, menurut saya itu. Apalagi untuk tropis. Iya, apalagi untuk blue carbon itu cuma $5 mah. Iya, kalau kurang menurut saya. $5 itu berapa? Artinya enggak nutup sebenarnya menurut saya. 75.000 ya. Per ton. Iya, itu menurut saya terlalu rendah ya. Itu jadi gimana cara meningkatkan harga itu? Negosiasi. Itu makanya kita kepada delegasi RI ini yang nanti akan berdebat di COP. Itu mereka. Harga karbon kan gini. Perdagangan karbon satu skema untuk menurunkan emisi. Betul. Sehingga saya akan mau menurunkan emisi kalau saya usaha menurunkan emisi itu menjadi sepadan. Berapa harga karbon yang layak di dalam ketika dinegosiasikan? Kalau kita sih pengennya setinggi-tingginya. Iya pasti. Namanya dong. Juga jualan. Iya kan? Dong, iya. Kalau cuma $5 mah rugi. Nah, mending jadi tambak aja. Tapi jangan. Tapi untuk negara maju untuk mengeluarkan $5 per ton CO2 aja itu udah susah gitu loh. Oh gitu. Ya kan sekarang mereka terus buying time ya untuk membayar kita. Itu negara maju ya. Iya, itu. Udah punya duit banyak, mereka mendapatkan kemajuan dari membuat emisi, ketika disuruh bayar ngeles. Ya itu sifat alamiah orang sih, manusia ya. Makanya kalau saya boleh menyarankan, sebenarnya kita jangan terlalu menggantungkan diri pada pembayaran itu. Udahlah, kita percaya bahwa dengan kita kelola mangrove dan ekosistem yang lainnya di luar mangrove, kita juga bisa dapat benefitnya gitu loh. Tadi ya dengan jadi ekowisata. Turunannya banyak produknya. Iya, betul. Ya itu kemandirian ekonomi ya. Nah, tetapi sekali lagi kalau kita mengandalkan pemerintah aja kan ya pemerintah wajib tentu saja ya, tapi kan ada peran masyarakat di situ. Maksud saya tadi kan ada APL, ada kawasan hutan, ada di KKP juga. Nah di sana kan ada masyarakat. Gitu, masyarakat pesisir kita kan banyak. Betul. Apa yang bisa peran mereka gitu untuk bisa melindungi mangrove? Banyak banget. Justru kita tuh sangat bergantung pada mereka, pada masyarakat. Ya. Kalau kita tidak melibatkan masyarakat di dalam pengelolaan mangrove ini, gak akan berhasil. Ya. Kalau ngadain pemerintah aja tidak berhasil juga. Justru kita sangat bertumpu pada masyarakat ini, karena mereka yang sehari-hari di situ kan, tinggal di situ kan. Mereka yang tahu bagaimana manfaat mangrove ini untuk kehidupan mereka. Jadi justru kita harus melibatkan mereka, dan mereka harus mendapatkan benefit juga dari kegiatan konservasi itu. Itu penting. Itu yang memang harus kita galakkan ya. Dan terutama kalau misalkan kita melakukan ada kegiatan program penanaman dan lain sebagainya, biasanya kan kita hanya melibatkan masyarakat itu untuk menanam kemudian dibayar, udah gitu udah. Tapi mereka tidak
ada kesadaran untuk memelihara dan lain sebagainya. Karena mereka hanya dibayar udah sekali gitu. Nah, tapi kalau kita menanamkan kesadaran, jadi setelah kalau kita tidak ada proyek pun mereka tetap memelihara mangrove-nya. Mereka dengan sukarela mau menanam, mau merehabilitasi sendiri. Karena itu harus ada insentif kan? Tidak harus. Tidak harus. Enggak, maksudnya insentif apa saja. Kalau proyek kan ya dibayar. Tapi maksudnya setelah proyek selesai, supaya continuity-nya ada, maka harus ada insentif yang mereka dapatkan secara alamiah. Secara alami, betul. Maksudnya secara alamiah. Tidak harus berupa uang dari pemerintah ya. Karena terbatas kan uang kita. Betul. Tadi merehabilitasi 600.000 hektar aja berapa biayanya kira-kira? Kurang tahu. Ya pasti namanya rehabilitasi pasti mahal kan. Maksud saya gimana caranya, kan tantangannya adalah gimana caranya kita merehabilitasi itu dengan kesadaran. Tapi kan orang tidak akan sadar kalau tidak ada benefitnya kan. Betul. Saya tidak membuang sampah sembarangan. Apa benefitnya buat saya kan? Tapi kalau saya mengerti benefit itu saya akan melakukannya. Sama seperti rehabilitasi kan. Nah, tadi kan ada pengelolanya, masyarakat APL, kemudian KKP, kemudian ada di kawasan hutan ya. Sejauh ini sudah regulasi apa yang mendorong rehabilitasi itu dilakukan oleh personal, oleh masyarakat? Nah, ya memang untuk sekarang kan kayaknya pemerintah masih sedang menggodok ya regulasi untuk rehabilitasi mangrove dan penanaman mangrove ini masih digodok ya oleh Kementerian Kemenkomar kayaknya sebagai coordinating ministry ya. Nah jadi memang di situ kayaknya sih dibuka peluang ya semua pihak, tidak hanya pemerintah tapi juga untuk NGO, private sector, masyarakat untuk sama-sama merehabilitasi mangrove ini. Gitu. Jadi makanya sekarang apalagi dengan adanya tadi perdagangan karbon itu ya, terutama pihak-pihak swasta itu kayaknya banyak juga tuh yang mengincar tuh rehabilitasi mangrove ini. Tapi ini aja kita harus hati-hati bahwa memang merehabilitasi mangrove itu tidak semudah itu karena ekosistem ini ekosistem yang sangat sulit ya dibandingkan dengan hutan daratan ya. Mangrove ini kan di pinggir pantai yang terkena ombak yang tinggi, kemudian salinitasnya tinggi. Jadi keberhasilan tumbuh mangrove itu cukup rendah dibandingkan dengan hutan daratan sangat rendah. Dan karena banyak sekali tantangan, gangguan dan tantangan alami yang secara alami. Nah jadi karena itu mahal pasti kan rehabilitasi. Jauh lebih mahal dibandingkan di daratan. Oh, jadi menyerap karbonnya banyak, tapi juga ketika merehabilitasinya mahal. Jadi apa sekarang kita, kalau menurut saya jadi yang paling murah ya hanya konservasi. Persis. Nah, tapi sebetulnya itu dibandingkan kita merehabilitasi membuang biaya yang itu sedemikian besarnya biaya. Sekarang kita konservasi saja mangrove yang sudah ada ini, jangan sampai dikonversi lagi ya. Itu justru serapan karbonnya jauh lebih tinggi dibandingkan mangrove yang baru ditanam kecil-kecil itu. Belum tentu juga keberhasilannya. Iya. Dan saya sudah publish ini. Oh gitu. Sudah ada publikasinya. Jadi lebih baik mengkonservasi ketimbang merehabilitasi. Betul. Tetapi jangan salah, rehabilitasi juga penting. Ya. Nah karena itu tantangannya mungkin kampanyenya adalah bagaimana benefit ekonomi dari rehabilitasi kan gitu. Jadi supaya orang tertanam di mindsetnya bahwa rehabilitasi itu menguntungkan secara ekonomi gitu loh. Rehabilitasi menguntungkan secara ekonomi. Iya kan? Mestinya kan begitu supaya jadi insentif tadi. Iya, betul. Konservasi menguntungkan secara ekonomi. Pasti. Tapi rehabilitasi pun tidak sekedar biaya maksudnya. Iya. Ya kan? Ya, mudah-mudahan sih ya biaya untuk merehabilitasi nanti akan seimbang dengan benefitnya. Tapi itu kan baru dirasakan lama. Ya. Apalagi kalau untuk perdagangan karbon. Iya. Mangrove itu usianya berapa kalau yang sempurna menyerap karbon? Kalau yang mulai bisa. Kalau pohon daratan kan 5 tahun, 10 tahun. Ya. Kalau mangrove? Mangrove ya bisa lah 5 tahun tapi belum terlalu banyak ya. Mungkin mulai optimnya 10 tahun. 10 tahun. Oh, lama ya. Itu baru above ground ya. Bawahnya, Bawahnya itu kalau penelitian saya nih di Data Mahakam. Jadi untuk kita bisa memulihkan cadangan karbon tanah yang tadinya hilang jadi tambak, terus kita mau menyamakan kembali itu butuh 200 tahun. Buset. Yes. 2 abad. Yep. Artinya berapa turun? Oke. Ini sudah saya publish juga. Publish ya. Ini jadi ribet ya. Iya. Maksud saya jadi ribet kalau ditebang. Iya. Karena memulihkannya 200 kita tahun. Sangat mengandalkan dari cadangan karbon tanah
untuk ekosistem mangrove ini. Sedang kita butuh waktu sekian ratus tahun. Oke, ngomong-ngomong 3,31 juta hektar, itu berapa yang masih utuh? Yang masih utuh? Yang masih bagus gitu. Itu harus dicek ke data KLHK ya. Ya. Tapi ada data laju laju deforestasi ada. Berapa? Saya sudah teliti itu. Itu sekitar 1.800 hektar per tahun. 1.800 hektar per tahun. Ya. Itu deforestasi mangrove. Dari tahun 2009 sampai 2019 ya. Deforestasi mangrove di Indonesia. Itu harus dicegah kan? Harus dicegah. Iya dong. Ya, itu nilai itu masih lebih tinggi dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara. Oh. Di negara lain lebih rendah. Yep. Vietnam masih lebih tinggi. Kita masih bersaing dengan Vietnam karena di sana itu karena mangrove di kita. Iya, mangrove doang. Ini laju deforestasi mangrove. Sorry ya, karena tambak. Iya, mostly. Jadi memang tambak. Yang penyebab deforestasi mangrove terbesar di dunia itu tambak. Di beberapa negara kayak Vietnam itu menjadi sawah ya. Sawah. Sawah. Kita karena tambak. Kita sekarang tambah lagi. Ancaman yang baru itu untuk kelapa sawit. Nah, ini menarik nih. Menarik. Oke. Emang tumbuh sawit di mangrove? Ya itulah. Orang-orang kita tuh pinter-pinter. Saya juga sampai tercengang-cengang gitu. Padahal kan sawit tidak secara persyaratan tumbuh itu sawit itu tidak cocok banget dengan. Makanya. Tapi bisa ya? Ternyata bisa. Oke. Bisa. Itu ada di Sumatera Utara terutama ya. Saya lihat itu di sana itu. Jadi mangrove itu dibuat tanggul. Dibuat tanggul sehingga dia tidak mengalami pasang surut lagi. Jadi merubah ekosistem mangrove, berubah total. Yang tadinya dia itu tergenang air, jadi sekarang kering, jadi kering dan di drainase. Nah itu dia. Kan kalau sawit kan nggak bisa tumbuh tergenang air. Memang. Jadi merubah completely ekosistem mangrove. Nah itu. Dan mereka menanam sawit, tapi sawitnya kecil-kecil. Sawitnya karena nggak cocok ya. Karena memang nggak cocok. Jadi ya nggak usah pakai sawit ya. Yang mending kita konservasi aja gitu ya. Konservasi saja. Karena tadi benefit yang didapatkan jadi banyak ya. Iya. Tidak hanya ekowisata, tapi juga produk turunan. Dan nanti kalau sudah ada regulasinya jadi perdagangan karbon. Nah inilah kenapa Forest Digest edisi terakhir menulis potensi karbon biru. Itu yang diceritakan. Iya. Gitu. Jadi mari kita mengkonservasi mangrove karena dia 5 kali benefitnya ketimbang kita konservasi hutan daratan, kira-kira gitu ya. Ini menyerap karbonnya. Oke, ya konservasi di masa krisis iklim selalu lebih menarik ketimbang mengkonversinya. Betul. Tentu harus dengan benefit ekonomi. Ya. Kita ketemu lagi di tema podcast berikutnya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.